Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini kita akan mengunjungi, ya sudah terpampang nyata kan, sebuah candi yang di kaki candinya itu terdapat cerita tantri atau fabel binatang, dimana candi ini sangat cocok sekali untuk anak-anak ya. Jadi kita bisa menceritakan cerita tantri itu kepada anak-anak yang berkunjung ke sini. Yuk kita cari tantrinya ada di mana. Kalau di sebelah sini ada ukiran, ini kayak sedang berkelahi gitu. Satunya bawa parang, satunya bawa kayak tongkat gitu. Memang ini nggak semuanya bisa terselamatkan ya. Kayak ini terpotong sebagian ukirannya. Kemudian di sini ada ukiran, ayo apa itu? Itu ada dua kura-kura. Sebenarnya ada banyak kura-kura ya. Di sini ada paruhnya ini. Di sini ada sayapnya. Iya, kalian benar. Di sini ada kisah dari Garuda yang menantang balapan dengan kura-kura, tapi kura-kuranya ini cerdik. Bisa dibilang curang juga ya, karena melibatkan saudara-saudaranya agar bisa menang gitu. Jadi berjajar kura-kuranya sampai di garis finish. Seperti ini ukiran kalau lebih jelas di lomba antara Garuda dan juga kura-kura. Di sebelahnya lagi ada, aduh anginnya kenceng banget nih. Tembus gak ya? Semoga enggak lah ya. Di sini ada ukiran monyet dengan buaya. Pasti ada ceritanya, tapi aku nggak tahu ya ceritanya seperti apa. Mungkin itu buayanya dikelabui monyet kali ya. Ya, kita geser lagi. Di sebelah sini ada ukiran yang cukup wah sekali. Ini adalah singa dan ini adalah, kalau nggak banteng ini sapi, kalau nggak kerbau. Karena mereka hampir sejenis ya, jadi kayak agak susah gitu dibedakan kalau di ukiran kayak gini. Mereka itu sedang berkelahi gitu ya. Nanti di museum sana itu dijelaskan ceritanya yang si singa dengan si kerbau ini seperti apa. Nanti kita baca ya. Tuh ukiran yang tadi yang ingin, oh kerbau ternyata. Ukiran yang lebih jelasnya seperti ini ya, sudah dikopi di batuan tufa. Kerbau dan singa yang pada mulanya bersahabat saling bertengkar dan kemudian sama-sama mati karena diadu domba oleh serigala. Tuh, jadi keduanya sama-sama mati ya. Singa ya ini ya, karena rambutnya yang ikal dan juga ada rambut yang lebat dan lurus singanya. Di sebelahnya lagi di sini ada ukiran gajah. Tapi hanya gajah kah? Mungkin ada tikus gitu, karena biasanya gajah itu identik dengan tikus. Ada bagian yang hilang juga ya dari ukirannya. Aku cari-cari nggak ada sih. Ya, next aja. Kita cari yang lain lagi. Di sini hilang. Di bagian sini ini seperti ada manusia yang sedang berkelahi dengan singa. Kalau yang tadi singanya itu agak seperti macan gitu, kayak kurang meyakinkan. Kalau di sini benar-benar singa karena rambutnya ini sudah kelihatan sekali ya. Singanya ini kayak mau menerkam dari petapa atau manusianya ini. Dan manusianya bawa kayak tameng gini. Dan itu gada juga di tangan satunya. Kita ke yang belakang. Nah, di sebelah sini ini memang di bagian ini hancur ya. Tapi di sini lamat-lamat bisa kita ketahui walaupun cuma sedikit. Ini adalah badan ular, ini kepala ular, dan di atasnya ini ada katak. Ini sepertinya sih ceritanya yang Raja Katak yang tamak ya.
meminta agar si ular menjadi tunggangan sampai mengorbankan rakyat dan juga dirinya sendiri. Kalau nggak salah ya, karena cerita tantri ini kan bisa dikembangkan sesuai imajinasi ya, dari satu gambarnya itu aja. Nah, lanjut lagi. Di sini ada kayak seorang wanita yang telanjang gitu. Dan juga ada serigala atau anjing. Ini ceritanya itu kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah wanitanya ini kena tipu, begitupun juga anjingnya. Kena tipu semua. Ini kisah yang ada di wanita dan juga anjing, dimana ada kisahnya seperti ini. Ada seorang petani tua yang kaya raya memiliki istri muda dan cantik. Istri petani itu merasa tidak bahagia dengan suaminya. Suatu saat, ia bertemu dengan seorang penyamun muda yang selalu memuji kecantikannya. Wanita itu pun sangat senang atas pujian itu. Mereka berjalan bersama dan bermaksud menyeberangi sungai. Muncul watak jahat penyamun untuk menguasai harta si wanita. Atas usul dari penyamun, barang-barangnya diseberangkan dahulu bersama si penyamun dan ia akan kembali menjemput wanita itu. Ternyata ia tak kembali dan pergi. Si wanita baru menyadari bahwa ia tertipu. Pada saat itu datang serigala membawa sepotong daging di moncongnya. Melihat ikan yang banyak di sungai, daging itu dilepaskan dan bermaksud menangkap ikan-ikan itu. Sementara ia bersiap-siap, daging miliknya disambar burung. Ikan-ikan di sungai ternyata juga pergi semua. Sial, katanya. Pesan dari kisah ini agar kita jangan serakah dan mensyukuri yang kita punya. Tuh. Yuk kita cari lagi. Memang harus agak teliti mencari relief-relief seperti ini. Di sini ada lagi ini. Ini serigala dan juga manusia. Di mana ini ada panah. Jika dilihat dengan jelas, ini ada panah ini. Ini busurnya. Ini yang tadi serigala yang menemukan bangkai manusia dan babi hutan mati terkena panah sebab terlalu memilih ketika makan. Mati semua itu. Jadinya. Untuk di bagian yang sini, ini seperti ada manusia juga. Kemudian di sini ada burung, entah burung gagak atau burung apa. Dan di sini ada ukiran ular juga. Ini ada kepiting yang sedang mencengkeram leher dari kedua hewan tersebut. Aku tahu ceritanya tapi agak lupa ya. Ini kayak si kepitingnya itu dibohongin atau gimana gitu, kemudian memberi pelajaran ke dua hewan lainnya ini ya. Jadi langsung dicekek gitu. Selanjutnya di sini juga ada ukiran manusia 2, dan di tengahnya ini ada burung yang cukup besar sekali. Ya, kalau yang ini nggak tahu ya. Coba yang tahu dong. Kelihatan nggak kalian? Burungnya yang ini ya. Tuh. Sedotan nih. Burungnya yang ini. Itu manusia. Dan ini manusia juga. Ini ada juga kisah burung berkepala 2. Kemarin waktu aku berkunjung ke daerah Candi Dukuh Brawijaya 5 itu ada ukiran burung berkepala 2 seperti ini. Jadi kisahnya
Ada seekor burung berkepala dua. Salah satu kepala makan enak, sedangkan lainnya dibiarkan saja. Kepala satunya minta makan itu, tetapi ditolak dan dijawab tidak perlu karena nanti akan masuk perut yang sama. Kepala lainnya marah dan makan makanan beracun dan matilah burung itu. Pesan ini untuk mengingatkan kita bahwa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Tanpa ada kerjasama yang baik, tentu semua pekerjaan dapat gagal atau kurang baik hasilnya. Tuh. Untuk di sisi bagian selatan itu ada ukiran seorang laki-laki yang sedang duduk di pangkuan seorang perempuan ya. Oh, cantik banget. Lanjut kita geser lagi. Di sini ada ukiran gajah. Jika kalian cermat, memang harus cermat ya karena warnanya ini hampir sama gitu. Dan ini juga ada kambing, gajah dan juga kambing ya. Ini ukiran gajah dan juga kambing. Kisahnya, kambing yang tersesat di hutan berhasil selamat dengan cara mengelabui gajah. Ya cuman gitu aja keterangannya, gak ada kisah lanjutan gitu. Lanjut lagi ke arah barat. Di sini ada ukiran lagi, tapi bagian kepalanya gak kurang jelas gitu, dan aku gak tahu ini ukirannya seperti inilah, kayak sedang duduk gitu, tapi posisinya ya kakinya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada ukiran, kalau nggak salah itu kambing ya, dan ini serigala. Dan ini ceritanya cukup lucu karena ini kalau nggak salah itu si istri dari serigalanya itu ngidam buah zakar dari kambingnya ini, dan si suami dari serigalanya ini menunggu buah yakar dari kambingnya ini matang dan jatuh ya. Itu kenapa serigala ini mengekor atau mengikuti kambingnya itu kemanapun. Sih kalau yang cerita yang serigala ngikutin kambing ini gara-gara buah yakar. Gara-gara buah yakar. Buah yakar ya. Di sebelah barat ini ada ukiran burung lagi yang cukup besar. Kelihatan ya? Di sebelahnya ada ukiran kinari. Itu kinari. Ini bisa dilihat kalau kinari ini dari bagian dadanya ini ya. Tuh. Dan di bagian sini itu agak feminim gitu, bagian kepalanya. Kalau kinara itu agak maskulin. Oke, sekian dulu kunjungan kita ke Candi Sojiwan ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.